and I think to myself, what a wonderful world. Quiet, look after the problem. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film yang lumayan bikin kita puas ketika menontonnya. Film ini berjudul The Owners, tahun 2020. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang nekat merampok rumah pasangan lansia yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Tapi ternyata yang mereka kira target empuk justru berubah jadi mimpi buruk, di mana rumah itu menyimpan banyak rahasia gelap. Dan pasangan tua tersebut ternyata jauh lebih berbahaya daripada siapapun yang ada di dalamnya. Dari sinilah kejadian-kejadian gila mulai terjadi, dan para remaja itu sadar kalau mereka masuk ke tempat yang salah. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka di sebuah pedesaan. Kita diperlihatkan dengan 3 remaja bernama Ges, Nathan, dan Terry sedang duduk di dalam mobil sambil mengawasi rumah sepasang lansia bernama Dr. Richard dan Ellen. Mereka berencana merampok rumah tersebut. Terry bilang kalau setiap hari Jumat Richard selalu mengajak istrinya keluar makan malam. Jadi hari ini adalah waktu yang paling pas buat masuk ke rumah mereka. Saat mereka menunggu pasangan itu pergi, tiba-tiba datang seorang cewek bernama Mary. Dia merupakan pacarnya Nathan. Mary langsung marah karena Nathan membawa mobilnya tanpa izin, dan dia juga sudah telat bekerja. Tapi Nathan beralasan dia butuh mobil tersebut beberapa jam lagi untuk urusan yang penting. Tak lama pasangan lansia itu akhirnya pergi, dan para remaja itu bersiap untuk masuk ke rumah. Mary mulai sadar ada yang gak beres. Dia butuh mobilnya, tapi Nathan meyakinkan bahwa semuanya cuma butuh 20 menit. Akhirnya Mary pun terpaksa tetap di dalam mobil. Mereka bertiga masuk ke halaman rumah, dan Terry mengambil kunci cadangan yang disembunyikan di bawah pot bunga. Begitu pintu terbuka, Nathan dan Ges langsung menanyakan lokasi berangkas. Tapi Terry mengaku nggak tahu. Hal ini pun membuat Nathan terutama Ges menjadi kesal, karena Terry lah yang bilang bahwa rumah itu punya berangkas penuh dengan uang. Ternyata Terry hanya tahu dari ibunya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah tersebut. Kesal karena merasa dibohongi, Ges mulai merusak barang-barang di dalam rumah dan mengambil apapun yang terlihat berharga. Sampai akhirnya dia masuk ke ruangan bertuliskan Kate, tempat penuh dengan rumah-rumah boneka kecil, dan dia langsung menghancurkannya satu persatu. Sementara itu Terry turun ke basement dan akhirnya menemukan berangkas yang mereka cari. Dia pun langsung memanggil teman-temannya, dan mereka bertiga pun senang bukan main. Ges sudah membawa alat untuk membongkar electronic safe. Tapi begitu melihat bentuknya, ternyata berangkas itu bukan elektronik, melainkan kombinasi angka, dan mereka tidak bisa membukanya. Di sini Ges makin marah dan menyalahkan Terry. Tapi Terry bersikeras bahwa ibunya juga tidak pernah bilang soal nomor kombinasi angka. Mereka pun mencoba beberapa cara untuk membuka berangkas tersebut, tapi semuanya gagal. Terry sempat menyarankan untuk pulang saja, tapi Ges dan Nathan tidak mau pergi tanpa uang tersebut. Akhirnya mereka memutuskan menunggu pasangan lansia itu untuk pulang dan memaksa mereka memberikan nomor kombinasi dari berangkas tersebut. Sambil menunggu, mereka naik ke lantai atas dan menyalakan TV. Di luar rumah, Mary mulai berteriak, memanggil Nathan karena hari sudah gelap. Terry merasa kasihan dan menawarkan diri untuk mengantar Mary ke tempat kerjanya, lalu kembali lagi ke sana. Tapi Nathan menolak. Nathan malah mengajak Mary masuk saja. Mary sempat ragu karena tidak ingin terlibat, tapi akhirnya dia masuk juga karena Nathan terus memaksa. Begitu Mary masuk, Nathan langsung menciuminya, dan tak kenapa aksi itu membuat Terry terlihat sangat tidak nyaman.
Tak lama kemudian, Gas menemukan foto seorang gadis di ruang tamu. Dia pun langsung mengejek Terry. Dia bilang kalau cewek itu lebih cocok untuknya. Tapi Terry menjelaskan kalau itu adalah Kate, putri dari pasangan lansia itu yang sudah meninggal. Di sisi lain, Mary tiba-tiba memberitahu Nathan kalau dia sedang hamil. Nathan pun mencoba menenangkannya dan bilang kalau setelah malam ini, mereka bakal punya banyak uang. Tepat saat itu, pasangan lansia tersebut akhirnya pulang. Gas buru-buru membagikan kaos kaki untuk dipakai di kepala sebagai penyamaran, meski sebenarnya tidak terlalu menyembunyikan wajah mereka. Pada titik ini Mary ingin pergi, tapi Gas menghalanginya dan memaksanya memakai kaos kaki tersebut. Begitu Richard dan Ellen masuk ke rumah, para remaja itu langsung menyerang mereka. Ellen terluka karena pecahan kaca yang berhamburan di lantai. Mereka menyeret pasangan itu ke ruang tamu dan mengikat tangan mereka. Richard sangat panik melihat kondisi tangan istrinya. Tapi para remaja itu berteriak untuk menyuruhnya diam. Melihat situasinya makin kacau, Mary mencari kotak P3K dan mencoba mengobati luka Ellen. Setelah itu, para remaja menuntut semua uang yang mereka punya. Richard mengatakan bahwa ada sedikit uang tunai di dapur, dan dia juga memberikan dompet beserta kartu kreditnya. Tapi mereka masih tidak puas. Mereka tetap menginginkan kode kombinasi brankas yang ada di basement. Di sini Richard berpura-pura tidak tahu, jadi mereka menyeret pasangan itu turun ke basement dan mendudukan mereka tepat di depan brankas tersebut. Mary yang sudah tidak nyaman menyarankan mereka untuk pergi saja. Tapi di sini Nathan ngotot. Dia bilang bahwa dia melakukan semua ini demi Mary dan bayi mereka. Nathan pun kembali menuntut kode brankas tersebut, tapi Richard tetap diam. Nathan bahkan menamparnya. Tapi dokter tersebut tidak bergeming. Sementara itu Ellen terlihat sangat ketakutan. Dari perilakunya terlihat bahwa dia mengidap dementia, sehingga sering kebingungan. Gas yang semakin brutal mencoba membakar Ellen dengan rokok, tapi dua temannya berteriak sehingga dia terpaksa berhenti. Gas lalu menyerahkan pisau kepada Nathan dan menyuruhnya untuk menekan pasangan lansia tersebut. Mary melihat semua ini dan akhirnya tidak tahan lagi. Dia pun pergi ke lantai atas dan menemukan telepon, lalu bersembunyi di kamar mandi untuk segera menelpon polisi. Namun sebelum sempat bicara, Gas muncul dan menarik rambutnya, lalu membenturkan kepala Mary ke cermin hingga pecah. Di basement semua orang mendengar teriakan Mary, tapi Nathan justru tampak tidak peduli. Di sini Richard tiba-tiba memanggil Terry dengan nama aslinya dan mengatakan bahwa ibunya pasti kecewa jika tahu apa yang dia lakukan. Richard juga memanggil Nathan dengan namanya, lalu memperingatkannya agar tidak terus dipengaruhi oleh Gas, yang bahkan bukan warga desa setempat. Richard mengatakan bahwa dia sudah melihat mereka tumbuh besar, dan memohon agar mereka tidak menghancurkan hidup mereka sendiri. Tidak lama kemudian Gas menyeret Mary yang sudah diikat kembali ke basement. Dia bilang bahwa Mary mencoba menelpon polisi. Nathan pun menekan pisau ke leher Ellen, dan kembali menuntut kode brankas. Pada saat itu Gas membisikkan sesuatu ke telinga Nathan, yang membuatnya terlihat sangat gelisah. Nathan lalu mengancam akan memotong jari Ellen jika sang dokter tidak mau bicara. Richard pun memohon dan mengingatkan Nathan tentang si Mary dan bayi yang sedang dikandungnya. Namun tiba-tiba Gas mengacungkan pistol ke arah Nathan, dan dia mengancam akan menembaknya kalau dia tidak segera melakukannya. Terpaksa Nathan pun memotong jari Ellen. Richard sangat terpukul melihat hal itu, tapi dia tetap menolak memberikan kode brankas. Nathan yang ketakutan akhirnya menyerang Gas, membuat pistolnya terjatuh. Nathan dan Gas pun saling berebut pisau dengan brutal. Namun pada akhirnya Gas yang menang. Dia mencocolkan pisau itu ke perut Nathan. Melihat Nathan terluka parah, Richard memohon agar tali yang mengikatnya dilepas supaya dia bisa menolongnya. Tapi Gas tidak peduli. Dia bilang tidak akan melepas siapapun sebelum Richard memberikan kode brankas tersebut. Dalam kondisi tertekan, Richard akhirnya menyebutkan sebuah kombinasi angka. Gas yang kegirangan langsung menuju ke brankas. Sementara Richard memohon pada Terry untuk segera melepaskannya. Tapi Terry hanya menangis dan masih syok dengan semua kejadian ini. Tidak lama kode yang diberikan ternyata salah. Richard kemudian memberikan kode lain. Di saat yang sama, Mary diam-diam berusaha melepaskan ikatannya. Namun kode kedua juga salah.
Gas kembali marah dan kehilangan kendali. Dia mengambil sebuah gergaji mesin lalu berjalan menuju Ellen. Richard panik dan terus memohon agar Gas menghentikannya. Tapi Gas sudah tidak bisa dikendalikan. Tepat sebelum Gas menyerang Ellen, Mary muncul dari belakang dan menghantam kepala Gas dengan palu yang besar, hingga dia pun tewas seketika. Setelah itu, Mary segera melepaskan ikatan Richard dan Ellen. Mary melihat bahwa basement terhubung ke sebuah garasi, dan di dalamnya ada van yang bisa dipakai untuk membawa Nathan ke rumah sakit. Namun saat dia ingin pergi, Richard justru mengambil pistol dan berkata tidak ada yang boleh keluar. Dia mengatakan bahwa rumah sakit berjarak 30 mil, dan Nathan tidak akan sempat sampai ke sana. Sebagai gantinya, Richard mengatakan akan mengobati Nathan di rumah sambil menunggu ambulans datang. Mary dan Terry akhirnya membawa Nathan ke lantai atas, sementara Richard menenangkan Ellen dan ikut naik ke atas. Mereka pun menaruh Nathan di sebuah kamar dan kondisinya terlihat sangat kritis. Namun bukannya langsung menolong, Richard malah santai mengobati luka kecil di tangan Ellen terlebih dahulu. Mary terus memaksa dan memohon agar dia segera menolong Nathan. Dan akhirnya Richard pun memeriksa Nathan. Tapi dia mencabut pisau dari perut Nathan tanpa perawatan, seolah sengaja membuatnya semakin parah. Richard mengklaim bahwa tidak ada organ vital yang terkena. Lalu dia menyuruh semua orang keluar karena dia butuh ketenangan. Dia berjanji akan menjahit luka Nathan dan segera menelpon ambulans. Di luar kamar, Terry mencoba menenangkan Mary yang menangis. Dia bilang semuanya akan baik-baik saja. Namun saat Mary sedang rapuh, Terry tiba-tiba memanggilnya cantik dan mencoba menciumnya. Mary pun langsung marah besar. Dia menuduh Terry memanfaatkan situasinya dan menyalahkannya karena telah membawa Nathan ke dalam masalah besar ini. Terry membela diri dan mengatakan bahwa ide perampokan ini sebenarnya datang dari Nathan. Tapi Mary tidak percaya karena ibunya Terry bekerja di rumah ini. Mary kemudian menyebut Jane, saudara kembarnya. Dia bilang bahwa dulu Jane pernah pacaran dengan Terry, tapi Jane sama sekali tidak mencintainya karena dia hanya kasihan kepadanya. Mary juga menuduh bahwa Terry adalah alasan Jane kabur dari kota ini. Mendengar semua itu, Terry sangat terpukul dan menangis seperti anak kecil. Mary lalu kembali melihat kondisi Nathan. Saat dia menyentuhnya, tubuh Nathan sudah pucat dan dingin. Richard mencoba menenangkannya. Dia mengatakan bahwa Nathan masih dalam keadaan aman dan sekarang dia hanya tidur. Tapi Mary menyadari kalau itu semua bohong karena dia tidak menemukan denyut nadinya sama sekali. Melihat Mary yang sangat panik, Richard pun berkata akan memanggil ambulans agar dia merasa tenang. Dia pun mengambil telepon dan pura-pura menelpon rumah sakit. Tetapi Mary melihat kabel teleponnya rusak dan menyadari bahwa dokter itu sedang berpura-pura. Mary ketakutan dan mencoba kabur. Namun tubuhnya tiba-tiba terasa mual dan dia muntah di wastafel. Melihat itu, Richard menawarkan obat penenang. Tapi Mary menolak dan buru-buru keluar dari ruangan. Di luar dia melihat sesuatu yang makin membuatnya takut, di mana Ellen terlihat sedang menyuntik pantatnya Terry. Memperlakukannya seperti anak kecil. Mary semakin panik dan mencoba keluar dari rumah. Tetapi semua pintu ternyata sudah terkunci. Mary kemudian bertanya kepada Ellen apa yang dia berikan ke Terry. Lalu Richard menjawab bahwa itu hanya analgesik untuk menenangkan Terry. Mary yang khawatir lalu meminta ponselnya Terry. Tapi Terry mengatakan bahwa dia sudah menyerahkannya ke Ellen. Hal ini pun membuat Mary tambah kesal. Dan dia mencoba menjelaskan bahwa Nathan sebenarnya sudah meninggal. Tepat saat itu pasangan lansia tersebut muncul dan mengajak mereka minum teh bersama. Akhirnya mereka pun duduk di meja makan. Richard menunjukkan foto putrinya yang sudah meninggal, yaitu Kate. Dan dia mengatakan betapa spesialnya seorang Kate ini. Tak lama kemudian Ellen hendak meminum secangkir teh. Tapi Richard menghentikannya dan mengatakan bahwa teh itu untuk Mary. Ellen pun meminta maaf dan memberikan cangkir tersebut kepada Mary. Richard lalu menunjukkan scrapbook yang dibuat Ellen, berisi foto anak-anak perempuan yang hilang di daerah mereka selama beberapa tahun terakhir. Di halaman berikutnya, Mary terkejut melihat foto saudara kembarnya, yaitu Jane. Rasa takut Mary semakin menjadi-jadi.
Dia pun meminta ponselnya kembali karena harus menelpon ibunya Nathan. Tapi pasangan lansia itu menolak dan menyuruhnya minum teh seperti anak yang baik. Mary sudah tidak tahan lagi, tapi Richard dengan mudah mengalahkannya. Dia menyeret Mary dan mengurungnya di lemari bawah tangga. Anyone. Open the fucking door! I don't like to cause Friends like this one. Richard kemudian meminta Terry untuk menjaga Mary. Dan mengejutkannya, Terry menyetujuinya begitu aja. Setelah itu Richard membawa Ellen ke lantai atas untuk segera tidur. Please stay calm. Darling, I'll take care of what you want. Di dalam lemari, Mary terus memohon pada Terry untuk melepaskannya. Tapi Terry menolak. Dia masih sakit hati karena Mary menolaknya. Terry bertanya mengapa Mary selalu memperlakukannya buruk dan hanya peduli pada Nathan, yang menurutnya tidak benar-benar mencintai Mary. Tiba-tiba kakinya mulai mati rasa, dan dia mengira Ellen tidak sengaja memberinya terlalu banyak obat. Mendengar itu, Mary mengatakan bahwa Ellen memberikannya dengan sengaja, tapi Terry tetap membela pasangan lansia itu. Tak lama obatnya pun bereaksi, dan Terry mulai berhalusinasi, di mana dia melihat Mary sebagai jin. Dia pun mulai mengingat masa-masa ketika dia dan Jane masih bersama, seolah mereka saling mencintai. Awalnya Mary bingung melihat Terry memanggilnya dengan sebutan Jane, tapi akhirnya dia berpura-pura mengikuti alur halusinasinya Terry. Ternyata trik itu berhasil. Terry pun membuka pintu lemari dan membiarkannya keluar. Mary langsung berlari naik ke lantai atas. Terry memaksa diri bangun dan menaiki tangga sambil berpegangan pada tongkat. Di atas, Terry melihat Mary berada di kamar bekas milik Kate. Mary sedang berusaha kabur lewat jendela. Namun Terry yang masih terhalusinasi kembali melihat Mary sebagai Jane dan menuduhnya ingin meninggalkannya. Mary mencoba menenangkannya, tapi Terry justru berusaha menciumnya. Lalu Mary pun langsung menepisnya. Di saat yang sama, sebuah tabung gas dilempar ke dalam ruangan. Lalu penutup logam menutup jendela secara otomatis. Asap pun mulai memenuhi rumah, membuat Mary dan Terry sulit bernafas. Di tengah kekacauan itu pun, Terry masih saja khawatir pada pasangan lansia tersebut, dan dia memaksa Mary untuk menyelamatkan mereka. Mary akhirnya berdiri dan mencoba mencari jalan keluar. Namun dari balik asap, Ellen dan Richard muncul memakai pakaian hazmat dan langsung menyerangnya. Mary pun mengayun-ngayunkan pisau secara membabi buta, tapi hal tersebut tidak banyak membantu. Akhirnya dia melempar vas bunga dan mengenai salah satu dari mereka. Dan ternyata yang kena adalah Ellen. Mary cepat-cepat merampas masker Ellen dan langsung memakainya. Dalam pergulatan itu, Ellen sempat menyuntik Mary dengan sesuatu. Meski begitu, Mary berhasil menyeret Ellen ke dapur dan mengikat tangannya ke pintu oven. She just give me. Tak lama, Richard datang dari belakang dan langsung menyerangnya. Mary melawan dengan sekuat tenaga, mendorong Richard hingga keluar dapur. Saat Richard mencoba masuk lagi, Mary pun menghantamkan pintu berulang-ulang ke tangannya, sampai salah satu jarinya copot. Mary kemudian menyandra Ellen dan menuntut Richard menyerahkan kunci van serta Terry sebagai tukarannya. Namun efek suntikan tersebut mulai membuat si Mary linglung. Di luar dapur, dia mendengar Richard merencanakan sesuatu dengan si Terry. Namun tidak jelas rencana itu apa. Dan akhirnya Richard setuju dan mau bekerja sama. Dia mengatakan Mary boleh keluar, sementara dia sendiri akan menunggu di lorong. Ketika Mary keluar, dia menemukan Terry tergeletak lemah dengan kunci van di sakunya. Dengan susah payah, Mary menyeret tubuh Terry menuju ke garasi dan memasukkannya ke dalam van. Namun nasib berkata lain. Saat van mulai bergerak, sebuah tembakan menghantam perut Mary, dan penembaknya adalah Terry itu sendiri. Tak lama kemudian pasangan lansia itu mendekat. Richard berkata bahwa awalnya mereka berniat membiarkan Mary hidup setelah dia membunuh Gas. Namun mereka berubah pikiran karena Mary dianggap terlalu membangkang. Selanjutnya pasangan tua itu memuji Terry karena sudah melakukan tugasnya dengan baik dan bilang kalau dia pantas mendapatkan hadiah. Mereka lalu menaruh Terry di kursi roda dan membawanya ke arah brankas.
Saat berangkas itu akhirnya dibuka. Ternyata di dalamnya ada sebuah ruangan tersembunyi, semacam penjara kecil yang disembunyikan selama ini. Di dalamnya terlihat Jane yang terikat dengan rantai dan memakai pakaian seperti almarhum putri mereka, yaitu Kate. Richard menjelaskan bahwa sejak anak perempuan mereka meninggal, Ellen sangat terpukul. Karena itulah mereka mulai menculik beberapa gadis untuk mengisi kekosongan tersebut, tapi tidak ada yang cocok, sampai akhirnya mereka menangkap Jane. Sebelum meninggal karena luka yang dideritanya, Mary sempat melihat sekilas sosok adiknya di kaca spion mobil. Sementara itu, Terry dikunci di ruangan yang sama dengan mantan pacarnya. Adegan kemudian berpindah ke 1 minggu setelah kejadian tersebut. Kita melihat ibu Terry yang baru saja selesai bekerja di rumah pasangan tua itu. Di halaman belakang, si kakek dan nenek tampak sedang santai berkebun, tepat di tempat mereka mengubur para remaja itu. Tak lama kemudian ibu Terry menghampiri mereka sebelum pulang. Dia mengatakan bahwa putranya sudah seminggu tidak pulang ke rumah. Yang dimaksud adalah si Terry. Mendengar hal itu, Richard pun menenangkannya. Dia bilang bahwa anak muda memang sering kabur begitu aja. Ibunya pun hanya mengangguk setuju dan akhirnya pergi. Anyway, I must be off. I will see you next week. Thank you. Sementara itu, pasangan psikopat tersebut hanya saling tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Dan film pun selesai. Ending yang sangat melansiakan. Film ini nunjukin gimana 3 remaja yang awalnya cuma mau ngerampok rumah orang tua, malah terjebak di dalam permainan psikopat yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Di balik tampang rapuh dan ramah, pasangan tua itu ternyata punya rahasia besar dan kelam. Mulai dari obsesi pada putri mereka yang sudah meninggal, sampai kebiasaan mengganti anak dengan menculik gadis-gadis yang masih muda. Dan lagi-lagi ada satu hal yang bisa kita petik dari film ini, di mana jiwa psikopat itu tidak memandang usia, mau muda, anak-anak ataupun tua. Jika jiwanya sudah psikopat, ya orang itu berarti psikopat, tanpa memandang usia ataupun lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.